Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, dan memegang tangannya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wallahi inni la uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh sangat mencintaimu karena Allah. Dan kisah ini kita bisa temukan di Sunan Abi Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan Mu'adz bin Jabal dan memegangnya seraya mengatakan, "Wahai Mu'adz, demi Allah, ini bukan main-main." Karena Rasulullah yang bersumpah, dan Rasulullah kalau bersumpah tidak seperti sumpah kita, apalagi yang dia pakai untuk bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. "Inni la uhibbuka fillah." Sesungguhnya aku ini mencintaimu karena Allah. "Usika ya Mu'adz alla tada'anna fi kulli duburi salat Allahumma antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Kuwasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan perkataan ini di setiap setelah engkau sholat. Apa yang tidak ditinggalkan? Allahumma, perkataan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini penting. Saking pentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awali dengan sumpah demi Allah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan rasa cinta kepada sahabat Nabi, dan begitulah seharusnya. Apabila kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya maksudkan cinta dalam kategori laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dalam batasan-batasan tertentu, kecintaan terhadap Allah, maka hendaklah kita ungkapkan lewat verbal. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Jika kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah engkau atau hendaklah kalian sampaikan cinta itu. Juga ada seseorang berdiri bersama Rasulullah SAW, lalu kemudian ada orang lewat, dan kemudian orang lewat tadi dicintai oleh orang yang bersama Nabi. Orang yang bersama Nabi mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia saya cintai karena Allah." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau telah sampaikan?" "Belum." "Sampaikan." Kemudian Rasulullah susul lagi yang kedua, "Sampaikan." Sehingga orang tadi datang menyusul orang yang lewat dan mengatakan, "Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah." Barangkali kalau ini kita praktekkan di kehidupan sekarang, mungkin sebagian kita merasa, bagaimana dia suka sama saya? Itu karena memang sunnah ini jarang kita praktekkan. Kalau di dunia kajian, di dunia orang-orang yang sudah mulai berilmu, sudah mulai tahu tentang persoalan ini, itu bukan hal yang membuat kita geli. Nah, Rasulullah SAW memegang tangan Mu'adz bin Jabal dan mengatakan bahwa dia mencintai karena Allah, didahului dengan sumpah. Dalam riwayat ada 2 kali, dan ini taukid lafzi, taukid yang dipakai dengan mengulang-ulangi. Kemudian yang kedua, taukid makna dengan mengucapkan dengan ada la uhibbuka. Ini pertanda bahwa ini dikuatkan oleh Nabi, bahwa Nabi SAW mencintai Mu'adz bin Jabal. Konsekuensi dari cinta itu, maka Nabi ingin memberikan wasiat yang berharga. Bayangkan, saking berharganya wasiat ini akan terlihat bagaimana Rasulullah bersumpah dan bagaimana Rasulullah menyampaikan cintanya kepada orang yang dia cintai. Otomatis wasiat ini adalah wasiat yang bermakna dan wasiat yang berharga. Begitu disentuh tangannya, agar supaya kedekatan emosional ini sudah terbangun, ditambah lagi dengan ungkapan rasa cinta, dan itu dikuatkan dengan sumpah.
Maka Rasulullah, isi wasiat Rasulullah, Allah tada'anna fi duburi kulli salah. Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan pada setiap kali engkau di penghujung solatmu, yaitu setelah solat, maka mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah, yang mampu berzikir kepada Allah, yang mampu bersyukur kepada Allah, itu butuh pertolongan Allah. Tidak boleh kita hanya bersandar dan bertumpu kepada kemampuan dan kesolehan pribadi kita. Sebab kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, dengan ujian. Betapa banyak ujian-ujian kehidupan, betapa banyak kesibukan-kesibukan di dunia ini yang melalaikan kita dari mengingat Allah, yang melalaikan kita dari bersyukur kepada Allah, yang melalaikan kita untuk beribadah dengan baik. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan. Jadi jangan bersandar dan bertumpu kepada kemampuan pribadi, kepada kesolehan personal. Saya ini orang saleh, saya mampu untuk beribadah. Tidak. Bahwa sesungguhnya kita memohon kepada Allah agar supaya dikuatkan dalam beribadah kepada Allah. Di bulan suci Ramadan seperti ini, di bulan suci Ramadan, semestinya ibadah yang kita lakukan semakin bertambah harinya, semakin ditingkatkan ibadah. Di tengah masyarakat kita, justru semangat itu hanya 3 hari pertama atau 10 hari pertama. 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga, semangat itu sudah mulai menurun. Sehingga kita lihat di hari-hari pertama seperti ini, Ramadan itu, di bulan Ramadan masjid-masjid penuh. Tapi setelah itu sudah mulai kalah, sudah mulai melemah dalam beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi tempat bagi kita untuk memohon bantuan dan pertolongan agar supaya kita bisa mampu beribadah dengan benar, dengan bersemangat. Begitu juga membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan kadang saat-saat tertentu melemah semangat kita, maka kita memohon kepada Allah dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Dan kata para ulama, ini dimulai dengan zikir, karena zikir itu yang pertama kali adalah lisan. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Dan wa syukrika, dan ini bersyukur ini bisa kita terjemahkan lewat amalan-amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak betisnya. Istri tercinta beliau Aisyah heran, wahai Rasulullah, engkau lakukan ini padahal engkau ini sudah ada jaminan bahwa dosa-dosamu diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ini Nabi, kemudian beribadah sampai bengkak betis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kita lihat pandai bersyukur seperti apa pandai bersyukur, sampai bengkak betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sampai bengkak betis, apalagi kita untuk tahun ini kita tidak perpanjang, tidak seperti tahun-tahun yang lalu setiap malam 1 juz. Setiap malam 1 juz, tapi untuk ini kalau paling panjang itu 1 lembar, 1 rakaat, itu pun sudah terlalu panjang. Ini biasa kalau semalam dibagi 2. Tapi kemudian kita ingin ibadah yang kita lakukan ini ibadah yang berkualitas. Wa husni ibadatik, ibadah yang benar-benar baik, dan itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini senada dengan yang ada dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Sebab penyembahan ini kalau kita bertumpu pada diri kita,
maka sesungguhnya kita ini adalah manusia biasa. Memang fitrahnya manusia ini adalah orang yang cepat bosan, orang yang tidak tahan, orang yang cepat terpengaruh dengan kondisi di luar. Maka yang kita minta kepada Allah adalah agar supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan saking pentingnya masalah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan la tada'anna, dan dalam struktur bahasa Arab ini adalah nunut taukid, penguatan. Janganlah engkau sekali-sekali meninggalkan itu dalam setiap kali setelah engkau sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan penggalan doa ini kita sudah hafal, tapi kita tidak tahu ternyata ini adalah bagian dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dia cintai, yaitu Mu'adz bin Jabal, dengan diawali dengan sumpah pertanda bahwa sesungguhnya ini adalah perkara yang penting. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita agar supaya kita bisa bertahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal sampai Ramadan berakhir dan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.